Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya. Kali ini saya akan memaparkan materi yakni berkaitan dengan teori pendidikan agama Islam di pesantren. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Zainab dengan nomor pokok mahasiswa 240621200043, mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam 2, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG dan Ibu Dr. Anda Hajah Neneng Nafisa MSc MAG. Nah, teman-teman, setelah perkenalan, yuk kita simak materinya. Teori pendidikan agama Islam di pesantren. Yuk cari tahu apa itu pendidikan agama Islam dan apa itu pesantren. Pendidikan agama Islam adalah usaha yang berupa pengajaran, bimbingan, dan asuhan terhadap anak didik agar kelak selesai pendidikannya dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam serta menjadikannya sebagai jalan kehidupan baik pribadi maupun kehidupan masyarakat. Sedangkan pesantren berasal dari kata santri yang mendapatkan awalan pe dan akhiran an yang menunjukkan tempat. Dengan demikian, pesantren artinya tempat para santri. Selain itu, asal kata pesantren terkadang dianggap gabungan dari kata san, manusia baik, dan suku kata tra, suka menolong, sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia baik-baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan di pondok pesantren berarti lembaga pendidikan Islam yang berfungsi sebagai tempat penyiaran agama Islam, di mana para santri, santriwan, santriwati dididik untuk bisa hidup dalam suasana yang bernuansa agamis. Maka dari itu, pondok pesantren memiliki tingkat integritas yang tinggi dengan masyarakat sekitarnya dan menjadi rujukan moral atau perilaku bagi masyarakat umum. Nah, apa sih tujuan dari pondok pesantren atau pendidikan pesantren itu? Sebenarnya, pesantren dalam konsep tujuan pokoknya yaitu mencetak ulama, yakni orang yang mentafakuh fi'ad-din atau mendalami ilmu agamanya. Lalu, setelah kita tahu apa tujuan dan pengertian daripada pendidikan di pondok pesantren, kita harus tahu apa yang menjadi latar belakangnya. Yang pertama, ada perspektif sejarah pesantren yang sebenarnya tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian, di mana Indigenius pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan lanjutan dari lembaga pendidikan keagamaan pra-Islam yang disebut dengan Mandala. Nah, konon Mandala ini telah ada sejak zaman dulu Majapahit dan berfungsi sebagai pusat pendidikan semacam sekolah dan keagamaan. Yang kedua, ada pendapat yang mengatakan bahwa pondok pesantren adalah kelanjutan dari Mandala IP Simanjuntak pada tahun 1973 yang mengatakan pesantren telah mengambil model dan tidak mengubah struktur organisasi dari lembaga pendidikan Mandala masa Hindu lalu. Nah, meskipun belum diketahui secara jelas kapan pesantren pertama kali didirikan, namun ketika masa Wali Songo pada abad 16-17 Masehi sudah terlacak sebuah pesantren yang didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, yaitu di Gresik. Nah, konon pesantren yang didirikan tersebut merupakan pesantren pertama kali yang ada pada sejarah pendidikan agama Islam di Indonesia. Apa yang menjadi unsur-unsur pendidikan pesantren? Yang pertama ada pondok. Pondok pesantren pada dasarnya adalah suatu lembaga pendidikan yang menyediakan asrama atau pondok atau pemondokan sebagai tempat tinggal bersama sekaligus tempat belajar para santri di bawah bimbingan para kiai, di mana pondok berarti kamar, gubuk, rumah kecil yang dalam bahasa Indonesia menekankan kesederhanaan bangunan. Yang kedua yaitu masjid. Masjid merupakan suatu bahasa yang berasal dari bahasa Arab yang dapat diartikan sebagai tempat bersujud. Di dalam masjid ini, di samping berfungsi sebagai tempat untuk beribadah, masjid juga biasa dialihfungsikan sebagai tempat pelaksanaan pendidikan dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu santri. Santri merupakan sebutan bagi para siswa yang belajar mendalami agama di pesantren. Yang keempat ada kiai. Kiai bukan berasal dari kata bahasa Arab yang melainkan dari bahasa Jawa. Kata-kata kiai mempunyai makna yang agung, keramat, dan dituahkan. Lalu yang kelima, pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Kitab klasik dalam pesantren yang dimaksud adalah kitab kuning. Bukan berarti warna kitab itu kuning, melainkan yang dimaksud adalah kitab yang ditulis oleh para ulama salaf abad pertengahan yang berisikan huruf Arab gundul atau tanpa harokat yang harus diberi makna di bawah absahi atau menggunakan huruf Arab pegoran. Yang selanjutnya
Macam-macam pendidikan pesantren. Yang pertama ada pondok pesantren tradisional, di mana pondok pesantren yang menyelenggarakan pelajaran dengan pendekatan tradisional. Nah, pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam yang dilakukan secara individual atau kelompok dengan konsentrasi dengan kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab. Yang kedua ada pondok pesantren modern, di mana pondok pesantren yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan modern melalui suatu pendidikan formal, baik madrasah ataupun sekolah, tetapi dengan klasikal dan memberikan ilmu umum dan ilmu agama, serta juga memberikan pendidikan keterampilan atau disebut dengan berentreprener. Yang ketiga ada pondok pesantren komprehensif, di mana pondok pesantren yang sistem pendidikannya dan pengajarannya gabungan antara yang tradisional dan yang modern. Selanjutnya, apa saja sih fungsi dari pendidikan pesantren? Yang pertama, lembaga pendidikan pesantren berfungsi sebagai transfer ilmu-ilmu agama atau tafakuh fi ad-din dan nilai-nilai Islam atau Islamic values. Yang kedua ada sebagai lembaga keagamaan yang melakukan kontrol sosial atau social control. Yang ketiga sebagai lembaga keagamaan yang melakukan rekayasa sosial atau social engineering. Nah, dari pemaparan materi-materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa pendidikan Islam di pesantren merupakan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim yang seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmania maupun ruhania, dan dapat menumbuhkan suburkan hubungan harmonis setiap pribadi dengan Allah, manusia, dan alam semesta. Nah teman-teman, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan menjadi suatu pembelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam perkataan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.